Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang menulis surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum kita mulai dengan kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam surat lamaran, kita lihat dulu tentang bagian-bagian surat lamaran kerja. Dalam surat lamaran kerja biasanya terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada kepala surat, atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah heading. Kemudian ada salam pembuka atau opening salutation. Ada juga yang menyebutnya greeting. Lalu bagian isi surat atau body. Kemudian kalimat penutup closing. Diikuti dengan salam penutup atau closing salutation. Dan terakhir tanda tangan, signature. Langsung saja kita bahas ke bagian pertama, yaitu kepala surat atau heading. Di bagian ini, kepala surat biasanya ada informasi tentang pengirim, yaitu kita sendiri, penulis suratnya. Kemudian titik mangsa, tanggal dibuatnya surat itu. Lalu juga tujuan, yaitu orang yang kita tuju. Di bagian awal, bagian pengirim, kita tuliskan nama kita, kemudian diikuti dengan alamat lengkap, dan juga nomor kontak dan alamat email. Ini tidak sama dengan format kita dalam bahasa Indonesia. Biasanya kita hanya menyebutkan kota, kemudian diikuti dengan tanggal. Kalau dalam bahasa Inggris tidak, kita menyebutkan alamat lengkap, kemudian juga dengan nomor kontak dan alamat email, baru kemudian tanggal. Nah, setelah tanggal, oh iya, jangan lupa tanggal biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita tuliskan dalam format month, day, year. Jadi kita tuliskan bulannya dulu, baru kemudian tanggalnya, lalu pakai koma, dan terakhir tahun. Setelah itu baru tujuan atau orang yang kita tuju. Diawali dengan namanya. Kalau kita tahu namanya, kita tuliskan namanya, nama lengkap. Kemudian jabatannya dalam perusahaan itu, lalu diikuti dengan nama perusahaannya dan alamat perusahaan. Kalau kita tidak tahu nama orangnya, kita tidak perlu menyebutkan nama orangnya, kita langsung sebutkan posisinya saja atau jabatannya saja. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini pengirimnya adalah Heri Ristanu. Alamatnya 43 Kartini Street, Cirebon 45101. Kemudian diikuti nomor telepon, di situ ada tertera, dan juga ada alamat email. Nah, lalu diikuti dengan tanggal January 15, 2021. Setelah itu baru tujuannya, IGJ Smith, HRD Manager, PT Prima Abadi, dan seterusnya. Itu ada alamat perusahaannya juga. Nah, kalau kita lihat di sini di contoh, ini semuanya dituliskan sejajar, ada di sebelah kiri dan berurutan, hanya diberi spasi, diberi jarak antara alamat, antara info pengirim, kemudian tanggal, dan juga info penerima. Ini ada jaraknya. Nah, di format yang lain juga ada yang menuliskan nama pengirim, alamat pengirim, dan nomor kontak dan email itu ditulis di sebelah kanan. Kemudian sisanya di sebelah kiri. Nah, mau ikut yang mana itu terserah. Dua-duanya bisa diterima. Baik. Bagian berikutnya adalah setelah kepala surat adalah salam pembuka atau opening salutation. Kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Dear Mr. Smith. Kalau yang kita sebutkan atau yang kita tuju adalah seorang laki-laki yang menggunakan nama belakang Smith. Jangan lupa untuk salutation ini kita menyebutkan Mr. atau Mrs. dengan nama belakangnya saja. Jadi kalau tadi namanya A.G.J. Smith, maka kita hanya menyebutkan Mr. Smith. Kalau itu seorang perempuan, maka kita menyebutkan Dear Mrs. Smith. Nah, kalau kita tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, maka kita tuliskan Dear Mr. Mrs. Smith.
Karena kadang-kadang kita tidak tahu apakah nama itu nama laki-laki atau nama perempuan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu nama orangnya? Nah, kita cukup menyebutkan Dear Sir kalau dia seorang laki-laki, Dear Madam kalau dia seorang perempuan. Atau kalau kita tidak tahu gendernya, laki-laki atau perempuan, boleh kita menyebutkan Dear Sir or Madam. Nah, itu untuk bagian salam pembuka atau opening salutation. Berlanjut ke bagian berikutnya, bagian isi atau body. Di bagian isi surat lamaran ini biasanya kita menyebutkan yang pertama pernyataan posisi yang dilamar. Jadi kita menyebutkan jabatan apa yang mau kita lamar. Kemudian juga disertai dengan sumber informasi lowongan kerja yang dimaksud. Kita mendapatkan informasi lowongan itu dari mana? Apakah dari koran? Kalau dari koran, kita sebutkan koran apa, kemudian tanggal berapa koran itu terbit. Kalau kita mendapatkannya dari website, kita sebutkan websitenya apa, lalu tanggal berapa website itu diakses. Nah, kemudian jangan lupa kita juga menyebutkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan itu kita lulusan dari mana, kemudian jurusannya apa, lalu kita pernah punya pengalaman kerja apa, di bidang apa, kemudian posisi kita jabatannya apa, dan juga dilengkapi juga dengan deskripsi tugas kita atau responsibility kita, tanggung jawab kita dalam posisi itu. Kita juga bisa menyebutkan keahlian yang dimiliki, terutama keahlian khusus yang disyaratkan oleh perusahaan. Kemudian juga boleh kita tambahkan dengan karakter pribadi yang positif. Berikut ini contoh bagian isi surat atau body. Di bagian awal kita menyebutkan tujuan posisi yang kita lamar. I'm writing to apply for the position as a marketing manager at your company as advertised on Compass on January 14, 2021. Di sini disebutkan posisinya sebagai marketing manager, kemudian infonya didapat dari harian Kompas tanggal 14 Januari 2021. Nah, itu di bagian awal. Kemudian bagian berikutnya kita menyebutkan latar belakang pendidikan. I graduated from Pajajaran University in 2018, majoring in economics and management. Lalu berikutnya kita sebutkan pengalaman kerja. I'm currently working as an auditor at a local company in Cirebon. Dan diikuti lagi dengan job desk kita, deskripsi tugas kita. As an auditor, I'm responsible for auditing the financial report of the company. Nah, bagian-bagian yang ditandai dengan warna merah ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kenyataan kita. Nah, di bagian akhir kita bisa tambahkan dengan karakter positif yang yang bisa menjadikan nilai tambah. Misalkan di sini contohnya, as a member of a team, I always try to be open-minded and committed to common goals. Nah, di bagian akhirnya, jangan lupa kita sebutkan bahwa kita yakin bahwa kita cocok atau kita sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Therefore, I believe I can contribute to the development of this company in the future. Kalimat ini tidak saklek, artinya kita bisa modifikasi. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan kalimat ini sebagai acuan. Nah, bagian yang bertanda merah ini bisa disesuaikan dengan keadaan kita. Dan sisanya yang dengan warna hitam itu bisa kita jadikan formatnya. Berikutnya di bagian penutup atau closing, biasanya kita menyampaikan yang pertama, harapan untuk bergabung bersama perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya, kesediaan untuk mengikuti wawancara. Lalu nomor kontak, telepon atau email yang biasa digunakan untuk menghubungi kita. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, untuk
kesediaan mengikuti wawancara, kita bisa menyebutkan apakah kita mau diwawancara dalam 2 minggu ke depan, atau dalam beberapa hari ke depan, atau tanggal berapa persisnya, atau yang lebih baik lagi untuk lebih fleksibel, kita sebutkan saja kita bersedia kapan saja. Itu akan memperbesar peluang kita untuk diundang wawancara. Baik, ini adalah contoh bagian penutup. I do hope that I could join the company and grow together as a team. I'll be available for an interview in person or online at any time convenient to you. I can be contacted via telephone or WhatsApp at nomor teleponnya atau nomor WhatsApp-nya, or email at alamat emailnya. Thank you very much for your consideration. Nah, itu bagian penutupnya. Cukup pendek dan memang tidak usah dibuat panjang, karena untuk surat lamaran ini biasanya kita buat sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Yang jelas kita menceritakan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan yang menjadi nilai tambah buat kita. Nah, berlanjut ke bagian berikutnya, salam penutup atau closing salutation. Ini ada beberapa contoh. Kita bisa menggunakan yours sincerely, yours faithfully, best regards, atau best wishes. Tapi biasanya untuk yang formal sekali kita pakai dua yang pertama, yours sincerely atau yours faithfully. Kalau yang dua terakhir, best regards atau best wishes, ini semi formal. Jadi bisa kita gunakan untuk surat pribadi, juga bisa digunakan untuk surat formal. Nah, terakhir tentu kita tutup dengan tanda tangan. Hanya saja saran saya untuk tanda tangan ini, terutama untuk hal-hal yang formal, pertama tulisan tangan yang khas, artinya ini adalah tulisan tangan kita. Jadi tanda tangan itu merupakan tulisan tangan, diambil dari nama lengkap. Lebih baik kalau tulisan tangan itu, tanda tangan itu sesuatu yang diambil dari nama lengkap kita dan terbaca jelas, dan digunakan secara konsisten, artinya tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, memang tanda tangan ini kita gunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen legal, seperti contohnya untuk KTP, untuk ijazah, dan seterusnya. Kita menggunakan tanda tangan ini. Nah, kalau kita sudah punya bentuk tanda tangan yang kita pakai setiap waktu dengan menggunakan itu, maka boleh kita pakai juga untuk tanda tangan surat lamaran. Tapi kalau misalkan kita mau membuat yang baru, maka saran saya kita menggunakan tanda tangan yang diambil dari nama. Contohnya di sini ada tanda tangan Pak Soekarno, presiden pertama kita. Kita lihat jelas sekali tulisannya di situ, Soekarno, terbaca Soekarno. Nah, itu tulisan tangan yang khas, tidak sama dengan tulisan tangan biasa. Itu memang khasnya Pak Karno dan seterusnya. Nah, kita juga bisa lihat contoh-contoh tanda tangan lain dari Pak SBY misalkan, atau yang lainnya. Nah, itu untuk tanda tangan. Nah, itu adalah bagian-bagian surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.